kita mulai menapaki serial buku ke-18 Wiro Sableng dengan judul Pendekar Pedang Akhirat. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Ketika sekali lagi kilat berkiblat, tiba-tiba sepasang mata Wiro yang tajam melihat sebuah batu 4 persegi yang tebalnya hampir 3 jengkal, lebar 2 meter dan panjang 3 meter. Batu ini menutupi hampir separuh dari bagian depan kelenteng itu. Meskipun ia tak mengerti mengapa batu itu sampai berada di tempat tersebut dan kelihatannya di sana, semula Wiro tak mau ambil peduli. Namun, ketika sekali lagi pula kilat menyambar menerangi tempat itu, tepat di atas batu besar itu menggeletak sebuah tengkorak kepala manusia. Sepasang matanya yang merupakan 2 buah lubang besar memandang menyorot mengerikan pada Wiro, sedang mulutnya seolah-olah melontarkan seringan maut ke arah pendekar ini. Pada batu besar itu, tepat di bawah tengkorak tadi, terdapat tulisan yang agaknya dibuat dengan darah berbunyi Liang Setian atau Liang Akhirat. Gila betul, apa-apaan ini? Membatin Wiro. Meskipun bulu kuduknya agak merinding juga, namun dia melangkah maju mendekati batu besar itu. Tangannya dijulurkan menjamah tengkorak. Batok tulang kepala itu terasa dingin. Jari-jari tangan Wiro Sableng bergetar. Wiro garuk-garuk kepala dengan tangan kiri. Tangan kanannya kemudian mengangkat tengkorak tersebut, maksudnya hendak ditelitinya. Namun mendadak, sontak kelihatan 2 larik sinar hijau yang busuk membersit dari sepasang rongga mata yang seram dari tengkorak menyambar ke muka Wiro. Dari warna dan baunya sinar tersebut, Wiro serta-merta dapat memastikan bahwa sinar ini mengandung semacam racun yang amat jahat. Sebenarnya, dengan memiliki kapak naga geni 212 yang dapat memusnahkan segala macam racun itu, Wiro Sableng tak usah khawatir. Akan tetapi, saking kagetnya, pemuda ini secepat kilat meloncat sambil memaki, membantingkan tengkorak itu hingga hancur berkeping-keping. Secara tak sengaja, tengkorak yang dibantingkan Wiro membentur sebuah tombol kecil yang terletak di salah satu sudut batu besar. Dan belum lagi pemuda ini habis kejutnya, tiba-tiba pula batu besar di hadapannya bergeser ke samping. Srek! Sebuah lubang gelap terbentang, dan dari lubang ini tiba-tiba sekali melesat sesosok bayangan disertai mengumbarnya suara tertawa bekakakan yang amat dahsyat. Angin kelebatan bayangan tadi demikian hebatnya hingga membuat pendekar 212 Wiro Sableng terhuyung-huyung ke samping. Wiro cepat berpaling. Sesosok tubuh yang berpakaian compang-camping, kurus kering, tiada beda dengan jerangkong, hidup dan di bawah rambutnya yang panjang aut-autan terdapat wajahnya yang menyeramkan macam iblis ganas. Dia masih terus mengumbar tertawanya yang seram menggetarkan itu. Sedang sepasang matanya yang cekung memandang tidak berkedip pada pendekar 212. Wiro Sableng tetapkan hati, mengusir rasa ngeri dan berseru. Siapa kau? Manusia apa bangsa setan pelayangan? Orang yang ditanya tidak menjawab. Malah dia mendongak dan kembali menghamburkan suara tertawanya yang lantang menyeramkan. Dia tertawa sepuas-puasnya, dan bila tawanya itu berhenti, tiba-tiba dia membuka mulut. 3 tahun dipendam tidak membuat aku mati. 3 tahun disekap tidak membuat aku mampus. 3 tahun dikubur tidak menjadikan aku modal. Betapa tingginya kekuasaan Tian.
Wiro yang tak mengerti makna kata-kata orang aneh itu jadi garuk-garuk kepala. Siapakah adanya manusia yang ada di depannya itu? Kalau dia memang manusia, apakah dia telah terkurung atau dipendam dalam liang batu itu selama 3 tahun tanpa makan dan minum, tapi toh bisa hidup? Hanya satu hal yang dapat dipastikan oleh Wiro, yakni orang bermuka hampir seperti muka tengkorak itu memiliki ilmu yang tinggi. Ini terbukti dengan angin kelebatannya waktu keluar dari liang tadi yang telah membuat Wiro Sableng terhuyung. "Budak, kau kemarilah." Tiba-tiba orang itu berseru dan melambaikan tangannya ke arah Wiro. Aneh,